Anda masih dengerin Nightmare on the Animalda FM Krawati Malda dan langsung kita sudah terhubung. Silakan Mas Santo langsung ini aja ceritanya. Iya, ini saya cerita yang ada di kantor baru saya ini Mas. Ini saya ceritanya agak ini dulu ya, dari awal dulu ya biar paham dulu ya Mas ya. Ini kan ceritanya kan sebelumnya kan saya kerja di Semarang, di salah satu perbankan di Semarang. Kebetulan kan habis pemilu kemarin kan kontrak saya habis. Terus saya mengurungkan diri sama istri saya untuk balik ke rumah Purwodadi kan. Saya sambil cari-cari kerja di area sana, saya dapat di area Rembang Mas. Di area Rembang saya dapat juga di perbankan juga. Saya interview. Saya kebetulan di situ langsung diterima. Habis itu kan dari pihak kantornya kan untuk area situ kan udah penuh karyawannya ya. Saya disuruh babat alas sama tim saya di area Pati Kota itu Mas. Singkat cerita itu baru ini kejadian kan baru 3 hari yang lalu, sekitar malam Selasa kemarin. Kebetulan juga kan saya di situ kan karyawan baru juga. Yang 3 ini udah karyawan lama juga di situ. Ada pimpinan sama teman rekan lapangan saya juga di situ. Saya diterima di situ. Pertama saya kan lihat-lihat rumahnya dulu. Rumahnya bagus, itu tuh bangunan rumah-rumah bagus. Soalnya kan padat pemukiman juga di situ kan. Terus saya di situ ditawarin sama pimpinan saya, Mas, kamu nanti mau tidur di sini atau mau pulang, Mas? Oh, ini saya rencana mau tidur di sini aja Pak. Tapi ini nggak ada yang nempatin loh Mas. Ini paling yang lain ini pada pulang semua loh Mas ini. Loh, saya juga nggak apa-apa Pak. Yakin berani Mas. Berani Pak, udah biasa Pak kayak gitu Pak. Nah di situ kan saya langsung biasa aja di situ. Saya langsung Pak izin mau ke toilet sebentar. Oh itu Mas di belakang Mas. Nah waktu saya ke belakang kan itu mau masuk dapur tuh suasananya udah agak beda dari ruang tamu sama dapur tuh menuju ke kamar mandi itu udah beda itu suasananya. Itu agak pengap, terus baunya itu bau kayak bau bangkai tikus itu loh Mas. Terus setelah itu saya mau masuk ke WC, soalnya kan antara kamar mandi sama WC disekat itu Mas. Yang buat BAB sendiri, yang buat mandi sendiri ya. Itu saya langsung ke lokasi yang ke WC itu. Setelah saya masuk WC itu saya kaget. Itu baru pagi sekitar jam setengah 9 pagi itu. Saya kaget situ. Ada kayak sosok nenek tua itu bungkuk. Ini cerita saya agak merinding kalau pas cerita ini. Bungkuk ngeliatin saya. Terus kan saya kaget. Waktu buka pintu, lihat itu langsung astagfirullahaladzim. Aku langsung pindah ke yang kencing buat di kamar mandi yang buat mandi itu. Terus saya keluar, saya belum cerita sama teman saya itu. Nah, terus saya diajak ke lapangan sama teman saya. Terus saya cerita sama teman saya, Pak itu yang rumah itu ada sebelumnya pernah buat meninggal ya Mas ya? Enggak Mas. Lain apa tuh Mas? Enggak Mas, soalnya kan aku tadi jujur aja Mas, aku kalau hal-hal yang kayak gitu tuh saya peka aku Mas. Peka gimana gitu. Ya aku tadi diliatin batuan ngon WC gue ya. Oh, wis bahas gue Mas nak ngon kantor aja lah. Selang itu selesai dari lapangan pulang sore jam 5:30 itu Mas, 5:30. Saya di situ. Ya, itu hujan, gerimis itu. Terus habis itu saya cerita sama teman-teman itu. Aku tadi dilihatin ini. Lah, saya ditawarin lagi sama teman saya yang ngajak yang tadi kerja di lapangan tuh. Mas, yakin Mas, ijek wani Mas turuk ini Mas. Wani lah mungkin tadi itu perkenalan. Yakin. Pulang wae Mas, soalnya teman-teman ini pada pulang semua. Gak apa-apa aku tak tidur sini aja. Udah jam 7 itu teman-teman saya pada pulang, saya stay di kantor sendirian. Ya,
Saya stay, saya tiduran. Itu kan depan kan ruang tamu buat briefing. Terus apa itu yang tengah itu buat nonton TV, ada kasur. Terus yang ada kamar 3 di situ. Tapi kamar 3 itu nggak ada yang nempatin semua. Soalnya kan tempatnya berantakan, baru kantor baru kan, otomatis kan masih berantakan semua. Terus saya tiduran di situ, masih gerimis itu. Di ruangan yang buat briefing itu saya kayak lihat apa itu, kayak anak kecil pertama itu kayak ngeliatin aku terus aku sambil rebahan tidurin tuh, siapa kayak aku diem soalnya kan masih gerimis mas luas. Terus habis itu saya berdiri, saya ambil kursi yang ada di tempat briefing itu menghadap ke arah dapur. Nah di situ ada suara kayak orang nangis. 3 kali suara itu. Kaget. Kok apa itu? Kok ekstrim banget tuh gitu. Aku bilang kayak gitu. Dalam hati aku kok ekstrim banget tuh gitu. Terus tiba-tiba itu saya pengen kencing lah mas. Itu baru 7:30, kurang lebih 7:30, belum ada jam 9 no. Sehabis teman-teman saya pergi itu, saya tuh kencing, mau melangkahkan ke kamar mandi, itu kayak suara anak-anak kecil lari itu loh mas. Kayak buk, kayak orang-orang, kayak ada orang terus apa itu ketahuan ngintip, dia tuh tiba-tiba lari itu loh. Suaranya kenceng banget mas. Kaget tuh. Lah itu, aku di situ nggak jadi kencing, aku langsung mengurang diri, langsung balik lagi ke apa itu, ke ruangan yang buat nonton TV itu, di kasur itu. Nah di situ saya tiduran lagi sambil mainan HP. Nah itu kan tepat menghadap saya kan ada di jendela itu, yang belakang jendela itu kayak apa buat berkas-berkas rumah itu kan mau tadinya sebelum kita tempatin itu buat itu loh, buat bekakas cat mobil itu loh mas, gudang cat mobil itu loh, kan ada di situ. Dan itu ada yang liatin tuh, tapi nggak kelihatan apa tuh mukanya sih, tapi kayak rambutnya itu panjang banget, itu jendelanya tuh nggak ada apa kordenya, jadi itu kayak ngeliatin aku kaget di situ. Nah habis itu aku telepon bosku langsung telepon pimpinanku, langsung tak telepon, aku langsung posisi telepon tuh aku udah bener-bener kaku banget itu mas. Udah tangannya udah panas, badanku panas banget, terus keringetan terus. Aku telepon tuh sempat ngomong itu agak kagok itu loh. Pak, jenengan di mana Pak? Ini Pak. Ini aku di rumah. Aku tak ke situ sekarang, aku nggak berani tidur di sini Pak, ekstrim Pak. Langsung, yaudah ini tak serok. Saya bilang sama bos saya itu, aku langsung begitu saya mau pulang, mau ambil bekakas saya. Jadi kan pakaian saya kan udah tak taruh di di lemari yang udah ditempatin di khusus karar situ. Jadi lemari itu tak buka lagi, saya ambil bekakas saya mau keluar mas. Itu kan di depan rumah itu kan ada pohon alce itu mas. Itu masih hujan, itu masih gerimis. Itu ada suara Weitus langsung layarku itu sama tanganku tuh langsung panas, langsung merinding banget itu langsung. Terus itu kan posisi motor saya kan ada di belakang yang buat bekakas cat mobil itu. Jadi motornya tak parkir di situ biar soalnya di situ ada gemboknya. Saya buka gerbang mau ambil motor itu, tanganku kayak ada yang megang dan buka itu bener-bener berat banget itu mas. Terus tak buka pelan-pelan, saya nggak mandang dulu, saya fokusnya tuh ke arah dapur terus tuh, kayak kena magnet di di lorong dapur itu terus. Jadi mata saya tuh nggak bisa lari dari situ, mungkin intinya saya udah buka starter motor, tetap larinya ke situ. Terus dia nggak dilihatin apa-apa kalau lihat itu, tapi pengennya lihat situ terus. Terus saya keluar ke rumah bos saya cerita. Jadi cerita itu posisi saya itu udah keringetan kayak orang mandi tuh loh mas, habis mandi tuh keringetan itu udah
kamu kok ngopo? Kamu kenapa kok raimu pucet koyo ngono Mas? Pak, aku terus terang, Pak aku tuh dilihat ini. Mas, tadi aku udah bilang loh Mas sama sampean. Sampean tuh mendingan pulang wae. Soalnya teman-teman ki nggak ada yang nggak ada yang mau tidur di situ, nggak ada yang mau. Dan sebenarnya itu saya tuh mau cari kontrakan lagi selain di situ. Soalnya banyak omongan dari warga juga di situ tuh tempat katanya tempat buat buat jalan nih. Tapi kebanyakan itu di situ tuh cacah cilik Mas. Saman kok gak ngomong ya? Mau gak ngomong ben saman tahu sendiri. Nah, terus keesokan paginya teman saya juga cerita lagi. Pas katanya dia pulang dari lapangan, dia sendirian tuh mari tuh. Dia mau matiin kipas angin pas waktu mau pulang. Jadi ada kursi 3 itu digeret semua tuh, dilempar kayak dilempar itu loh, kursinya kayak greg dibuat mainan anak-anak itu. Jadi teman saya langsung buka langsung kunci langsung pulang. Jadi rumah itu tuh bangunannya masih bangunan baru, tapi kan itu nggak pernah ditempati sama sekali, itu cuma buat gudang cat mobil juga itu di situ tuh. Aku ya semenjak saya masuk situ, makanya bahkan kan setiap sekarang kalau pagi kan aku larinya langsung ke kamar mandi buat minum. Setiap aku mau ke kamar mandi tuh hawanya tuh yang di area dapur sama kamar mandi tuh udah beda. Kalau area depan tuh masih biasa, kalau area yang mulai melangkah ke kamar mandi tuh benar-benar beda sekali. Terus yang ingin saya tanyakan tuh gini Mas, itu sebenarnya tuh di situ tuh ibarat jalan keluar masuknya makhluk halus itu atau gimana ya itu ya? Soalnya saya peka banget Mas kalau sama hal-hal yang kayak gitu, saya peka banget. Bahkan tadi sebelum saya telepon pas saya telepon jenengan itu, pas anak saya rewel itu, saya telepon kan ini jujur aja ini aku telepon tamu yang dulu yang buat handeng juga. Ini di ruang tamu. Tadi itu ada sekelebatan bayangan hitam itu di kaca-kacanya, nggak ada koordinat juga ini kamar lokasi yang buat saya teleponin juga kan. Itu ada sekelebatan, makanya langsung anak saya rewel, langsung nangis langsung saya kan naik itu, jadi jaringan telepon nggak bisa itu. Jadi terbawa pas waktu saya mau cerita ini juga ada yang lewat juga kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan kan yang tadi itu sebenarnya buat jalan atau emang itu rumah asli ada yang meninggal dulu entah itu tapi dari ceritanya bos saya itu nggak ada nggak ada yang meninggal sih, tapi emang itu kerajaan itu buat jalan keluar masuknya Magdalis. Dan katanya yang di belakang rumah ini kurang lebih 50-an meter itu ada pohon pring kuning katanya. Ini kan lokasinya kan di Pati Mas, ini kantor saya itu kantor yang baru ini. Ya katanya tuh itu gitu loh. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya itu tuh buat jalan makhluk halus apa emang asli stay di situ dari udah lama atau gimana itu? Soalnya udah sering buat kontrak itu, yang kontrak itu nggak sering sampai tutup, misalkan 1 tahun itu paling 3 bulan udah pindah, 3 bulan udah pindah, itu udah sering keluar masuk itu juga. Jadi ya makanya kan bosnya udah wanti-wanti, yakin mas tidur di sini Mas. Ya saya bilang yakin aja, soalnya kan mungkin tadi pagi itu perkenalan gitu, ternyata malamnya untung juga saya nggak tidur di situ. Waktu di situ pas waktu malamnya malah lebih ekstrem lagi, lebih takut lagi, nggak ada yang bisa bantu saya gitu. Ya ingin saya tanyakan cuma itu Mas, cerita saya. Halo? Baik. Tapi berarti nanti tetap ini halo? Ya maksudnya. Oke, halo Mas. Sebentar. Halo? Yes, oke. Kedengeran? Oh iya, udah ya. Mas. Itu kan kejadian berarti baru 3 hari kemarin ya Mas? 3 hari yang lalu Mas, malam Selasa kemarin kok. Malam Selasa kemarin. Waktu pertama kali masuk kerja. Ya, nextnya hari kedua, hari ketiga sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini ya kejadian cuma
kemarin pas habis apa itu habis kronologis malamnya pas hari Selasa saya masuk juga mengalami lagi itu yang di area itu sih, yang area kamar mandi itu sih. Kayak itu loh. Tuh. Oh, kayak orang dehem gitu ya. Iya. Oke. Tapi teman-teman yang lain, Mas? Yang sering dilihatin tuh cuma yang orang Tayu itu, teman saya yang satunya lagi. Yang satunya kan itu kan emang dasarnya udah penakut, jadi kan dia nggak sering buka cerita soal apa tuh rumah itu. Oke. Sering menutupi rumah itu, paling perasaan sama Mas. Tapi kalau perasaanku aja, tapi kan katanya tetangga di situ juga sering dilihatin nenek yang pertama kali saya lihat di kamar mandi itu. Yep. Kan pertanyaannya kan cuma itu tok itu loh. Jadi masa apa yang dilihatin cuma aku berdua, kalau itu firasat, kalau itu perasaanku, masa yang dilihatin cuma banyak yang dilihatin tuh ternyata dari tetangga yang sebelah yang depan itu juga. Itu kan soalnya kan rumahnya agak masuk ke dalam Mas tuh Mas. Enggak di pinggir jalan tapi agak mendalam. Jadi kan gang sempit itu paling pojok sendiri rumah itu. Belakangnya udah kayak kebun sama pohon pohon bambu ya. Yeah. Nah itu, jadi kan agak mendalam itu. Oke. Mas Febri silakan Mas. Iya. Selamat malam Mas Anto ya. Iya, malam Mas Febri ya. Ya. Ini tempatnya gila. Gimana Mas? Tempatnya ini gila. Masnya memang iya. terlalu banyak sosok astral yang ada di situ gitu Mas. Itu kalau yang saya lihat seperti itu Mas. Tempat ini bisa dibilang jalur gaib gitu ya Mas. Dibilang seperti itu bisa. Terus dibilang tempat ini adalah rumah bagi mereka juga bisa gitu Mas. Oh iya. Karena yang saya tangkap di tempat ini memang ada beberapa sosok yang menempati rumah itu. Istilahnya penghuni tetap di situ gitu ya Mas ya. Memang ada beberapa sosok gitu. Dan ada beberapa sosok yang kayak cuma hanya lewat, bahkan hanya istilahnya kalau di kita itu kayak main ke situ gitu loh Mas. Oh iya. Jadi bisa dibilang tempat ini bisa dibilang jalur itu bisa, dibilang pemukimannya mereka juga bisa gitu Mas. Tapi itu apa tempatnya maksudnya tempatnya yang buat stand itu yang di dapur itu atau yang di belakangnya rumah itu ya Pak ya Mas ya. Soalnya yang paling pengap itu udara ini yang pengap yang paling agak buat merinding ya. Itu tuh emang lokasi dapur sama kamar mandi itu kok. Ya. Tapi kalau masuk situ ini beda gitu loh. Jadi ada beberapa titik ya Mas, maksudnya yang dihuni oleh mereka ada beberapa titik. Dan yang saya tangkap kalau di lokasi di daerah dapur ini memang tempat ini memang ada penghuninya. Penghuni tetapnya memang ada ya Mas, memang ada. Dan sosok yang menghuni tempat ini seringkali membuat orang nggak betah di situ gitu Mas. Memang sosok dan energinya itu memang bisa membuat orang-orang itu penasaran dengan tempat itu gitu Mas. Jadi memang ya bisa dibilang dia itu mempunyai daya magnet untuk orang-orang biar melihat lokasi yang dihuninya gitu loh Mas.
Tapi itu sosok yang nenek itu emang asli udah lama maksudnya udah lama kok. Itu asli tinggal di rumah itu atau di yang di belakang ya? Ya Mas ya, di area apa? Bambu itu ya? Sosok yang nenek yang sempat dilihat waktu pertama kali itu, Mas. Kalau sosok yang orang tua ini yang saya tangkap itu, kalau tempat tinggalnya ada di bambu, di pohon-pohon rumpun bambu itu, Mas. Tempat apa ya istilahnya itu, tempat dia, ya istilahnya rumahnya dia gitu ya Mas ya. Ada di pohon bambu itu gitu. Tetapi sosok ini bisa melakukan aktivitas atau kalau orang-orang bilang itu bisa mengganggu manusia itu di sembarang tempat gitu loh Mas. Tetapi sosok ini rumahnya ada di rumpun bambu itu. Iya, paham. Kita kalau ngomongin rumah ini, ya seperti yang saya bilang tadi ya, rumah ini gila. Karena memang saking banyak. Tapi rumahnya bangunannya itu masih bagus Mas. Asli itu kayak rumah orang kaya, itu bagus banget bangunannya itu. Masih baru itu loh, baru bangunannya. Tapi ini masuk agak lorong ke kamar mandi sama dapur tuh memang beda ya. Iya. Jadi bukan karena bangunannya atau bukan karena bangunan ini kosong sudah terlalu lama, itu bukan ya Mas ya, kalau yang saya lihat. Tetapi memang ya memang tempat situ, tempat yang didirikan rumah itu memang apa ya, memang kalau orang Jawa itu bilang wingit gitu loh Mas, memang sudah wingit dulu gitu loh Mas. Wingit atau angker dulu, memang tempat itu sudah angker dulu gitu. Sebelum ada rumah, sosok-sosok yang menempati tempat itu pun sudah lumayan banyak juga gitu sebelum dibuat rumah gitu. Ditambah lagi dibuat rumah dan istilahnya dikosongkan yang lumayan lama gitu kan. Ditambah lagi seperti itu kan juga mengundang mereka untuk menempati tempat itu gitu. Oh iya. Oke, Mas. Paham saya sekarang. Gitu kalau yang saya tangkap dari ceritanya Mas Anto dan saya tangkap di lokasi itu seperti itu gitu Mas. Itu yang di depan itu apakah sama yang di pohon Aceh itu? Yang am itu apakah sama kayak yang di belakang atau beda lagi itu? Yang di pohon Aceh itu? Yang di belakang yang di daerah dapur itu Mas. Sama yang di apa itu depan rumah Aceh. Yang di pohon Aceh itu beda atau gimana? Soalnya lampu itu kalau di lampu penerangan yang buat ada 3 lampu itu. Lampu itu enggak padahal besar loh Mas, itu tuh kayak kip gitu loh, kip itu dalam arti kayak redup gitu loh. Posisi itu ada 3 itu nggak bisa nyala terang, itu nggak bisa di situ. Kalau yang saya lihat ya sosok yang ada di belakang sama yang di pohon Aceh ini jenis sosoknya sama, cuma mereka beda. Jadi yang ada di pohon Aceh sendiri, yang di belakang sendiri gitu Mas. Tapi jenis sosoknya itu sama gitu. Ini memang ya, Mas, rumahnya itu memang horor sekali rumahnya memang. Dan kebanyakan soalnya apa itu kebanyakan sosok-sosok yang ada di situ sosoknya itu membuat orang nggak betah di situ gitu Mas. Soalnya itu jadi istilahnya hanya pengen ngusir orang yang tinggal di situ, istilahnya seperti itu gitu loh. Oh, bahasa kasarnya ngusir halus itu. Iya. Gitu. Oke, baik. Cukup ya dari Mas Febri. Terima kasih Mas Anto juga kasih. Thank you ya. Salam kenal. Terima kasih Mas. Sudah dengerin Nightmare on the Island. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.